Yo, marhaban lakum, ohachiwa minasan. Ya udah lama gua nggak buat video, emang rada malas juga sih sebenarnya. Kali ini gue cuma mau latihan storytelling aja dengan membawakan cerita dari manga Tensei Star Raken Deshita. Gue milih ini karena seri ini juga udah ada konfirmasi ya akan dibuat anime, jadi nggak apa-apa lah sekalian spoiler. Ya udahlah, karena nggak ada yang nonton juga, jadi langsung aja kita bahas ceritanya. Hayabina ila al-Qisah Tensei Star Raken Deshita. Scene diawali dengan jatuhnya sebuah pedang dari langit dan tertancap di tanah. Di sisi lain kita diperlihatkan ada seorang budak Nekomimi yang sedang disiksa oleh kakek bersorban yang mungkin adalah pedagang budak. Ini dia, kucing tanpa nama. Kita sebut sementara dengan Kyaru. Dalam perjalanan di dalam pedati milik sang kakek, Kyaru berpikir tentang kalung budaknya yang diselimuti sihir sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun dia berpikir, jika saja aku punya pedang, akan kubantai mereka semua, kata Kyaru dalam benaknya. Kemudian Kyaru tiba-tiba mendengar suatu suara yang entah dari mana asalnya. Kemudian hujan turun. Sang kakek sedang berbicara dengan temannya, kita sebut saja Ujang. Mereka berdiskusi mengenai pasar budak dan rencana menjual para budak tersebut, termasuk Kyaru. Tetapi, tiba-tiba, Ujang melirik ke sebelah kanan dan melihat monster beruang berkepala dua yang sedang mengejar. Mereka meningkatkan kecepatan pedatinya dan yakin bisa meloloskan diri dari monster tersebut. Tapi sayangnya, salah satu kuda terpleset dan membuat pedati jatuh terbalik. Si kakek menyerukan para budak untuk mengangkut kembali barang-barangnya, namun monster beruang berkepala dua sudah datang dan menghancurkan pedati dan segala isinya. Kyaru yang berniat melarikan diri pun terkejut oleh si beruang. Ketika para budak ingin melarikan diri, Ujang bertindak selayaknya seorang pemilik budak dan memerintahkan para budak untuk menjadi bantalan, agar Ujang dan kakek bisa melarikan diri. Para budak pun tak bisa melawan karena pengaruh dari kalung budak yang mereka pakai, sehingga mereka harus mati satu persatu. Kyaru yang melihat pembantaian itu hanya bisa diam dan merenungkan kematiannya yang akan segera datang. Kita geser sedikit, terlihat Ujang sedang melarikan diri, namun takdir yang sudah tertulis berkata lain. Ujang tertimpa sebuah potongan tangan yang membuatnya terjatuh dan tertancap akar pohon di bagian kepalanya. Ujang pun mati dan seketika efek kalung budak itu melemah, sehingga Kyaru bisa menggerakkan tubuhnya dan menghindari serangan monster beruang. Kyaru pun lari sambil berpikir dan berandai-andai, jikalau dia memiliki pedangnya sendiri. Dan jeng-jeng, muncullah pedang di hadapannya dengan diterangi cahaya ilahi yang membuat Kyaru terkagum-kagum. Pedang itu berbicara dan memerintahkan Kyaru untuk mencabutnya. Kyaru yang masih bingung karena pedangnya dapat berbicara, kemudian menarik pedang itu dari tanah dan berhasil menghindari serangan monster beruang yang tiba-tiba datang. Kyaru yang terpesona dengan pedangnya segera menggunakan pedang tersebut dan terkejut dengan suara Raphael yang tiba-tiba muncul. Tanpa banyak pikir lagi, Kyaru langsung berlari menuju monster beruang dan menghindari segala serangan dari monster tersebut. Ketika sampai dekat dengan dada monster, Kyaru segera menusukkan pedang ke arah jantung monster beruang. Darah pun bercucuran dan membuat monster beruang mati seketika. Setelah Kyaru mencabut pedangnya, Kyaru pun mengakhiri dengan pose yang sangat kawaii, seperti atlet yang baru selesai berolahraga. Langit pun kembali cerah. Kyaru dan pedang itu membicarakan kondisi mereka masing-masing. Ketika mereka sedang asik mengobrol, si kakek tiba-tiba muncul sambil mengeluh. Si kakek melihat hanya Kyaru yang tersisa dan ingin mengambil pedang yang sudah dipegang oleh Kyaru. Namun Kyaru menolaknya. Si kakek memukul kepala dan menampar wajah Kyaru karena telah menolak perintahnya. Dia pun memamerkan kontrak budak yang dia miliki. Tanpa pikir panjang karena kesal, pedang tersebut langsung menebas kepala si kakek dan dengan tenang mengatakan, "Oh, aku tidak sengaja membunuhnya." Oke, the real hero. Kyaru terkejut kembali karena pedang itu bisa bergerak sendiri. Ternyata pedang itu bisa bergerak sendiri jika memiliki sihir atau mana. Dengan matinya si kakek, kontrak budak pun hancur sehingga Kyaru terbebas dari perbudakan. Kyaru pun terlihat senang dan mengucapkan terima kasih dengan cara yang membuat siapapun dapat mengalami diabetes seketika. Dengan ini Kyaru dan pedang itu berhasil menjadi partner resmi antara senjata dan pengguna. Kyaru yang tanpa nama membuat pedang sedikit bingung dalam kontraknya. Kyaru kehilangan namanya ketika menjadi budak. Kemudian Kyaru mengingat nama yang dulu orang tuanya sebut ke dirinya, yaitu Fran. Sampai jumpa Kyaru, gua marhaban lagi ya Fran. Oke, sekarang kita pakai nama Fran. Terlihat sangat senang, Fran yang telah memiliki namanya kembali menanyakan balik kepada pedang itu perihal namanya. Pedang yang tidak punya nama tak bisa menjawabnya. Kemudian Fran menyebutnya Master. Motor sialan. Astagfirullahaladzim. Agak bingung dengan sebutan Master, dia mempertanyakan hal tersebut. Namun karena keimotan dari Fran, dia tidak bisa menolak dan menerima nama Master dari Fran. Suara Raphael muncul kembali, dan akhirnya petualangan Fran dan Master pun dimulai. Ya oke, segitu dulu video kali ini. Nanti akan gue coba bikin video lanjutannya ya.
untuk latihan gue juga. Ya walaupun gak ada yang nonton gak apa-apa lah, tetap dapat value yang setara. Oke, syukron narakum marotan ukhro fi al video atsali. Makasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.